semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kata sandang. Kata sandang dalam bahasa Indonesia adalah kategori yang mendampingi nomina dasar. Misalnya si kancil, sang dewa, para pelajar. Nomina deverbal misalnya si terdakwa, si tertuduh. Pronominal misalnya si dia, sang aku, dan verba pasif misalnya kaum tertindas, si tertindas. Dalam eksosentris yang berkategori nomina, kata sandang atau artikula berupa partikel, jadi tidak dapat berafiksasi. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa jenis kata sandang. Kata sandang yang pertama yaitu kata sandang jumlah tunggal. Kata sandang tunggal digunakan untuk memberikan arti pada seseorang atau sesuatu yang tunggal pada kata sesudahnya. Beberapa tipe kata sandang jenis ini diantaranya adalah kata sandang sang, sri, hang, dan kata sandang dang. Kata sandang sang digunakan untuk manusia atau benda unik dengan maksud untuk meninggikan harkat dan martabat kata yang didampinginya. Biasanya bergabung dengan nomina, baik persona, satwa, maupun benda dan menyatakan personifikasi. Sang juga dapat menyatakan maksud mengejek atau menghormati. Kadang-kadang juga dipakai dalam gurauan atau sindiran. Contoh: sang merah putih berkibar dengan jaya di seluruh tanah air. Pagi ini sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Kata sang di sini digunakan untuk benda unik. Sang merah putih, sang mentari, dengan maksud untuk meninggikan harkat dan martabat kata yang di sampingnya. Kata sandang sri digunakan untuk mengkhususkan orang yang sangat dihormati. Misalnya seseorang yang memiliki martabat tinggi dalam keagamaan atau kerajaan. Contoh: bulan depan Sri Paus dijadwalkan akan berkunjung ke Amerika. Kedatangan Sri Baginda disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Kata sandang Sri Paus dan Sri Baginda digunakan untuk mengkhususkan orang yang sangat dihormati. Misalnya, seseorang yang memiliki martabat tinggi dalam kerajaan atau dalam keagamaan. Yang kedua yaitu kata sandang yang mengacu ke makna kelompok. Kata sandang yang digunakan untuk menunjukkan jumlah jamak atau kelompok. Kata sandang untuk merujuk pada jamak ini diantaranya adalah kata sandang jamak para, kata sandang jamak kaum, dan kata sandang jamak umat. Berikut beberapa contoh penggunaan kata sandang yang dipakai untuk merujuk pada jumlah jamak. Kata sandang jamak para digunakan untuk mengkhususkan atau menegaskan makna kelompok bagi manusia yang memiliki kesamaan sifat tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau kedudukan. Contoh, para guru hari ini akan mengadakan rapat. Contoh para guru di sini adalah menunjukkan sekelompok dari guru-guru. Kata sandang jamak kaum digunakan untuk mengkhususkan kelompok yang berideologi sama. Contoh, bagi kaum wanita yang beragama Islam diwajibkan untuk menutup auratnya. Contoh kaum di sini digunakan untuk kelompok orang yang menganut kepercayaan yang sama. Kata sandang jamak umat digunakan untuk mengkhususkan kelompok yang memiliki latar belakang agama yang sama atau yang memiliki konotasi keagamaan. Contoh, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal. Hampir sama dengan kata sandang jamak kaum,
Umat sendiri juga digunakan untuk mengkhususkan kelompok yang memiliki latar belakang agama yang sama. Kata sandang ketiga adalah kata sandang yang menominalkan. Kata sandang si yang menominalkan dapat mengacu ke makna tunggal atau generik, bergantung pada konteks kalimatnya. Misalnya frasa si miskin. Dalam kalimat tak sampai hatiku melihat si miskin mengambil makanan dari tumpukan sampah, mengacu pada satu orang yang kebetulan miskin. Akan tetapi, dalam kalimat dalam masa krisis, si miskinlah yang selalu menderita. Frasa si miskin mengacu ke pengertian generik atau umum, yakni kaum miskin di dunia ini. Kata sandang si dipakai untuk mengiringi nama orang, tokoh dalam dongeng, atau cerita-cerita rakyat yang masih akrab di telinga masyarakat Indonesia. Berikut adalah contoh pemakaiannya. Beberapa bulan yang lalu, si preman kampung itu ditangkap oleh polisi. Si kebo ireng sangat pandai membantu Pak Min di ladang. Kita ke materi selanjutnya, yaitu kata tugas. Menurut Lamuddin Finoza, dalam komposisi bahasa Indonesia, kata tugas merupakan kumpulan kata dan partikel yang tidak mempunyai arti leksikal, yaitu arti kata secara lepas tanpa kaitannya dengan kata lain. Kata tugas merupakan suatu kata penghubung atau pelengkap yang dapat menyesuaikan atau mengikuti di dalam kalimat, sehingga makna yang dihasilkan akan jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Ciri kata tugas menurut ahli: yang pertama, mempunyai makna gramatikal tetapi tidak mempunyai arti leksikal. 2. Seringkali bentuknya tidak berubah. Yang ketiga, arti atau maknanya akan jelas apabila didampingi kata lain dalam kalimat. Jenis-jenis kata tugas. Jenis yang pertama yaitu kata depan atau preposisi. Penggolongan preposisi bervariasi. Berikut salah satu pengelompokannya. Preposisi yang menggambarkan tempat. Contoh: di, ke, dan dari. Contoh: ibu setiap pagi pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kata preposisi ke adalah menggambarkan suatu tempat. Jenis yang kedua yaitu kata sambung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Konjungsi disebut juga dengan istilah kata sambung, kata hubung, dan kata penghubung. Contoh konjungsi koordinatif setara. Kata konjungsi dan di sini sebagai menyatakan penambahan, misal ribuan TNI dan Polri. Puluhan ribu anggota TNI dan Polri dikerahkan guna mengamankan Pilkada DKI. Kata seru atau interjeksi. Interjeksi asli. Kata seru asli yang tidak dikaitkan dengan kata lain, seperti ah, hei, ci, oh, ih, wah, wow, duh, dan sebagainya. Contoh: ah, yang benar saja, mana mungkin semua jawabannya salah. Jenis yang keempat yaitu kata partikel. Kata partikel merupakan morfem-morfem yang digunakan untuk penegasan atau menegaskan, antara lain partikel kah. Contoh: apakah kamu lapar? Partikel lah. Contoh: keluarkanlah ide-ide cemerlangmu. Materi yang terakhir adalah kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dari dua unsur yang mempunyai makna, namun hasil dari gabungannya menimbulkan makna baru. Kriteria majemuk ini dilihat dari segi dan cirinya.
Ciri-ciri kata majemuk. Ciri yang pertama yaitu gabungan dari kata-kata tersebut membentuk sebuah makna baru. Mata adalah indera penglihatan manusia. Hari adalah satuan waktu dalam 24 jam. Jika digabungkan kata mata dan kata hari, berarti menjadi matahari adalah sebuah benda yang ada di angkasa yang memberikan panas pada bumi di siang hari. Ciri yang kedua merupakan dua kata dasar tanpa imbuhan. Contoh kata sapu dan tangan. Jika digabungkan menjadi sapu tangan, berarti sebuah kain untuk menyapu keringat. Ciri yang ketiga, unsur yang membentuk kata majemuk tidak dapat dibalik. Contoh, kata orang dan kata tua. Jika digabungkan menjadi orang tua, yang berarti ayah dan ibu dari seorang anak. Jika dibalik menjadi tua orang, maka tidak memiliki arti yang jelas. Ciri yang keempat yaitu kata majemuk tidak dapat disisipi oleh kata lain. Contoh, anak buah, tangan kanan, panca indera, tinggi hati, dan lain sebagainya. Kalimat majemuk dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu A. Berdasarkan metode penulisannya. Kata majemuk senyawa adalah kata majemuk yang sudah melebur menjadi satu rangkai atau satu arti kata. Contoh, matahari, gabungan kata dari mata dan hari. Kata majemuk tidak senyawa adalah kata majemuk yang tidak berpadu atau bersatu dalam penulisannya. Contoh, sapu tangan, dibentuk dari kata sapu dan tangan. B. Berdasarkan kelas kata pembentuknya. Selain dari cara penulisannya, kata majemuk juga dikelompokkan berdasarkan kata pembentuknya, yaitu kata benda dan kata benda. Misal, kapal udara, kiri kanan, air mata, air minum, sapu tangan, dan sebagainya. Contoh, Wildan sudah bekerja di kapal udara selama 2 tahun lebih. Kapal merupakan nomina atau kata benda, dan udara juga merupakan nomina atau kata benda. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan.